Nama saya Yeni Suryani, NIM saya 0309699311. Pembahasan tentang term dan logikal falasi. Dalam studi logika, term merupakan unsur dasar dalam suatu proposisi. Term adalah kata atau gabungan kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu, baik itu berupa objek, konsep, maupun gagasan. Sebagaimana dijelaskan oleh Hurley 2015, term refers to a word of group of words that can be the subject or predicate of a categorical proposition. Artinya, term berperan penting sebagai unsur yang membentuk proposisi logis. Menurut Nasution 2016, term adalah sesuatu yang dapat dikatakan atau disangkal, biasanya berupa kata benda atau frasa benda yang mewakili objek tertentu dalam pikiran. Berdasar klasifikasi umum, term terbagi ke dalam berbagai jenis, namun dalam pembahasan ini akan dijelaskan 3 macam term. Pertama, yaitu term umur atau genetik, adalah term yang menunjuk pada kelompok atau kelas objek, bukan pada satu individu tertentu. Contohnya kata hewan yang mencakup berbagai jenis binatang seperti kucing, anjing, dan sapi. Kedua, term khusus spesifik, merujuk pada individu tertentu. Sebagai contoh, seekor kucing Persia bernama Lulu merupakan term khusus karena menunjuk pada satu objek tertentu dan spesifik. Ketiga, terdapat pula term konkret dan abstrak, yaitu yang menunjuk pada sesuatu yang ditangkap oleh panca indera seperti kursi, meja, dan rumah. Sementara untuk term abstrak merujuk pada ide atau konsep yang memiliki bentuk sifat seperti keadilan, cinta, dan kemerdekaan. Selain pembahasan mengenai term, dalam logika juga dikenal istilah logical fallacy atau sesat pikir yang merupakan bentuk kesalahan dalam bernalar. Logical fallacy tampak seperti argumen yang masuk akal namun sebenarnya cacat secara logis. Salah satu bentuk logical fallacy yang paling umum adalah ad hominem. Bentuk sesat pikir ini terjadi ketika seseorang menyerang pribadi orang lain, bukan argumen yang disampaikan, sebagian disampaikan oleh The Writing Center University of North Carolina. Sebagai contoh, ketika seseorang berkata pendapatmu tentang lingkungan tidak penting karena kamu bukan ahli, maka ia tidak membantah isi argumen, melainkan menyerang latar belakang pribadi lawan bicaranya. Padahal validitas argumen seharusnya dinilai dari logika dan bukti yang disampaikan, bukan dari siapa yang mengatakannya. Agar dapat terhindar dari logical fallacy, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, penting untuk mengenali berbagai bentuk sesat pikir sehingga dapat lebih waspada saat diskusi atau berdebat. Kedua, melatih kemampuan berpikir kritis dan objektif juga sangat diperlukan. Hal ini akan membantu seseorang untuk fokus pada isi argumen, bukan pada siapa yang menyampaikan. Ketiga, menjaga emosi selama berdiskusi juga penting karena seringkali emosi yang berlebihan dapat membuat seseorang terjebak dalam pola pikir yang tidak logis. Dengan memahami berbagai jenis term dan mengenali logical fallacy, kita dapat berpikir lebih jernih, sistematis, dan rasional dalam menyampaikan maupun menanggapi argumen. Sekian, terima kasih.